Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah kesan dan pesan dia tentang kamu. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku kangen banget, udah 3 harian gak bikin video. Mau bikin tapi ada aja gitu ya. Bentrok sama klien lah, apalah. Ada mama aku lah, ajak ngobrol lah. Jadi aku gak bikin video. Kadang tuh aku suka mau bikin video, tapi kalau ada orang, ada mama aku atau apa, jadi kayak aku suka malu gitu loh kalau ada orang terus aku bikin video. Padahal udah berapa tahun ya punya YouTube, tapi suka malu kalau ada orang didengerin lagi bikin video. Nextnya aku bakalan pisahin antara ruang tidur aku, kamar aku, sama ruang kerja aku. Jadi next aku bisa kerja dengan nyaman, dengan fokus di ruang kerja aku ya. Jadi nggak terganggu sama noise dan kalau ada orang aku bisa tetap fokus kerja dan nyaman ya. Oke. Kesan dan pesan dia, kita mau cek energi dia, berarti ya pandangan dia ke kamu gimana nih. Aku kasih waktu dulu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Oke, kita mulai. Kesan dan pesan dia tentang kamu. Ini kesannya dulu kalian, nanti di akhir-akhir aku bikin pesannya dia buat kamu. Biar lebih spesifik. Harusnya ini tuh aku ada event. Aku pikir eventnya itu siang, jam-jam lunch time. Ternyata enggak. Dinner time. Baru aku cek lagi semalam. Untung aja. Karena dinner time, jadi aku masih ada waktu buat bikin video. Ya. Acara hari ini tuh Chinese New Year Eve. Jadi ada perayaan Chinese New Year di Hotel Pullman Jakarta. Jadi kalau kalian ada waktu atau mau main atau mau ketemu aku atau mau baca tarot sekalian dinner atau lunch, bisa datang ke Pullman Hotel Jakarta Central Park West Jakarta ya, pastinya Jakarta Barat. Itu acaranya di tanggal 28 itu dinner time, dan di tanggal 29 Januarinya itu lunch time and dinner time, jadi siang sama malam. 2 jam aku ada di sana. Jam 28, tanggal 28 jam 7 malam, terus tanggal 29 itu jam 12 siang lunch, sama jam 7 malam pas lagi dinner ya. Itu aja. Siapa tahu ada kalian. Itu public event ya guys, siapa aja bisa datang. Ya, sudah, kita baca dulu. Ini gelap banget ya kartunya ya guys. Kesan dia tentang kamu adalah, kesannya kamu seseorang yang lovely. You are beautiful. Kamu tuh lovely, energinya bagus sih, positif di sini. Lihat di sini ada bunga-bunga di mana-mana. Kayak iklan apa ya? Ada iklannya dulu tuh guys, iklan itu. Kalau di sini aku lihat kartu yang ini, energi kamu tuh positif, bagus. Seseorang yang komunikatif, bisa diajak komunikasi dengan baik. Dan terpancar aura yang positif. Seseorang yang dekat sama kamu tuh energinya baik, positif. Kesannya, tapi kamu kadang nggak terlalu banyak bicara ya. Pendiam, ada sisi pendiamnya. Kalau aku mah bilangnya bukan pendiam ya, mungkin kayak kamu lebih suka bicara yang penting-penting aja. Nah, beberapa dari mereka suka ngomongin kamu ke teman-temannya, ke circle-nya. Nggak tahu nih negatif atau positif ya, mix kali ya. Dan di sini kamu banyak diamnya, tapi ada juga yang bilang kayak kamu diam, tapi sebenarnya kamu tuh happy. Jadi bukan diam yang banyak masalah, tapi diam, menarik diri, tapi sebenarnya you enjoy and
apa ya, kayak you enjoy and happy with your life ya, tanpa orang lain, tanpa gangguan apapun. Malah jadi kesannya kamu sebenarnya yang nggak mau diganggu sama orang-orang gitu ya. Kesannya ada sisi kamu yang sensitif baperan, terutama kalau berkaitan dengan keluarga, orang-orang terdekat kamu. Misalnya kamu diomongin nih keluarga kamu sama orang lain, nah itu kamu kayak nggak suka, ada defensif, membela, atau kamu nggak senang kalau orang-orang yang kamu sayang itu dijelek-jelekin misalnya ya, atau diomongin. Kesannya adalah kamu tuh suka mencari tahu hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah kamu coba, hal-hal yang kamu mau pelajari, ada curious about something new ya, selalu penasaran, selalu mau belajar, selalu mau tahu. Bukan seseorang yang apa ya, yang pikirannya sempit gitu ya, kamu open minded orangnya nih. Dan kamu penuh perhitungan, penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Dia ini sering teringat sama kamu. Sosok dan image kamu tuh baik, kayak seseorang yang good personality, positif di mata dia, bukan orang-orang yang bad. Dan di sini juga dibilang kamu itu seseorang yang udah cukup seimbang ya sama hidupnya. Dan kalau kamu seseorang yang abundant, sejahtera, atau blessing, penuh blessing, rezekinya tuh kayak ada aja. Blessingnya tuh ada terus, rezekinya, keuangannya nggak berhenti, nggak putus-putus gitu loh. Ada aja kebaikan yang datang ke dalam hidup kamu ya. Jadi blessingnya tuh berkelimpahan gitu maksudnya. Kamu tuh nggak segan-segan menjauh dari orang-orang yang energinya itu nggak jelas. Jadi tuh orang misalnya nggak tahu maunya apa, maksudnya apa, terus datang pergi atau apalah. Ini energinya nggak jelas mereka itu. Nah, kamu tuh nggak segan-segan buat menjauh atau menjaga jarak dari mereka. Kamu udah bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang toxic, dan mana yang sayang tulus pure sama kamu. Dan di sini juga kesannya kamu gampang cut off orang kayaknya nih. Apakah kalian Aquarius? Gampang cut off orang, padahal orang-orang yang kamu cut off itu banyak banget yang bergantung sama kamu, yang merasa kehadiran kamu tuh bermanfaat buat mereka. Iya, tapi jatuhnya kamu yang dimanfaatin ya. Memang bermanfaat, tapi di sisi kamunya malah seperti dimanfaatkan. Nah, kamu gak segan-segan buat cut off mereka ketika kamu sudah menyerah sama mereka. Ya. Dan di sini juga katanya kesannya kamu itu kayak ini ya, ada yang menjaga, entah spirit guides kamu, entah kamu dekat sama seseorang terus kamu selalu ada, dilindungi, dijaga. Kayak ada aja gitu, 1-2 orang yang selalu menjaga kamu dan ada di sisi kamu. Karena azan, kita break dulu deh. Kesan dia tentang kamu. Kamu orangnya ada sisi misteriusnya. Beberapa hal tentang kamu itu kamu nggak terbuka atau tunjukkan ke dia. Bukan berarti bohong, bukan berarti maksud menutupi. Mungkin ada sisi kamu yang memang kayak kamu nggak mau tunjukkan aja secara gamblang atau mudah. Tapi kalau dia mencari tahu, sebenarnya bisa aja dia tahu tentang kamu itu, yang kamu sembunyikan itu ya. Dan beberapa dari mereka bilang kalau mereka tuh entah mereka kangen sama kamu atau kamu tuh orangnya ngangenin gitu ya. Mereka juga gak bisa kalau gak tahu tentang kamu. Ada aja tentang kamu yang mereka cari tahu, entah kabar kamu, entah something missing yang mereka harus tahu atau mereka pengen tahu tentang kamu.
Ini kesannya bisa tentang karakter ya, atau bisa tentang hubungan kalian akhir-akhir yang kemarin, terakhir, atau first impression pada saat bertemu. Jadi ini luas ya kesannya di mata dia ini. Ketika kalian diam, mereka tuh kayak gemes atau gregetan gitu sama kamu. Kenapa sih kamu diam gitu? Kenapa kamu no action atau pasif ke mereka? Sedangkan mereka tuh pengen kamu tuh melakukan sesuatu untuk hubungan ini, atau beberapa dari mereka mungkin mau diperjuangkan atau pengen kalian tuh effort buat mereka. Tapi kalau aku lihat malah kalian tuh banyaknya kayak udah capek sih ya sebenarnya, bukan nggak mau action atau pasif. Dan di sini kesannya adalah banyak dari mereka yang kehilangan kamu. Sejak masa kehilangan itu mereka nggak bisa lupa gitu aja sama kamu, tapi banyak dari mereka yang malah kehilangan dirinya ya, out of control, kayak apa ya, kayak hilangnya kamu tuh hilang juga sebagian diri dia, sebagian hidup dia ya, kayak something missing, sesuatu yang kemana yang harus dia cari, ini kemana. Apalagi kalau tiap hari kalian komunikasi dekat, itu seseorang kerasa banget kehilangannya. Kesannya juga belum ada seseorang yang menggantikan posisi kamu di mata dia. Entah karakter kamu yang dia suka, entah kehadiran kamu, entah komunikasi kalian tuh nyambung, klik, atau ya kebanyakan sih kehadiran kamu ya, kayak seseorang yang lain tuh nggak bisa ganti kehadiran kamu yang meaningful itu. Meaningful atau meaningless. Kesannya ya beberapa dari kalian juga terkenal orang-orang yang agak emosi-emosi. Kalau aku lihat sih bukan emosi ya, mungkin ada sesuatu yang men-trigger kalian, makanya kalian speak up, berani mengeluarkan emotions ya, show your emotions, bukan tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitif. Itu nggak mungkin kan kalau nggak ada alasan marah dan sensitifnya. Dan mereka tahu kalau kadang kalian tuh mencari tahu tentang mereka, kepo gitu ya, tapi dari sini mereka sadar dan tahu kalian tuh punya perasaan ke mereka. Mereka tahu kalau kalian tuh perhatian, care. Sebenarnya sama-sama perhatian dan care sih aku lihat di sini. Tapi ada sih dari mereka yang sedih karena kalian tuh meragukan perasaan mereka, meragukan effortnya, meragukan keberadaan mereka, kalau mereka tuh tulus sebenarnya. Kenapa ya, ini dari statementnya mereka kadang aku jadi pengen merevisi apa yang ada di pikiran kamu. Sebenarnya ya, kalau aku lihat kamu tuh bukannya meragukan mereka atau perasaan effort mereka, tapi lebih ke beberapa kalian tuh kayak trust issue, jadi nggak gampang percaya sama seseorang kayaknya. Ya kan, takut kecewa lagi, takut sedih lagi, jatuh ke orang yang salah gitu ya, bucinnya bahaya juga sebenarnya ya. Banyak nih kalian yang LDRan juga di sini. Ada yang ngerasa ya mereka tuh kayak kalian tuh masih menunggu mereka. Ini buat yang LDRan. Karena mereka sadar kamu tuh kalau udah suka, cinta, sayang tuh sulit buat move on gitu aja. Jadi udah love struck, udah susah move onnya. Susah jatuh cinta, susah move on ya, gimana tuh? Kesannya justru kalau lagi deket, kalau lagi bareng ya, entah ketemu face to face atau komunikasi, ada momennya kamu sama dia malah diam-diaman, gak banyak bicara. Diam-diamannya bukan karena marah ya, tapi lebih ke malu-malu aku lihatnya. Kalau lagi ada momennya malah jadi malu-malu. Dan aku lihat sama sih, dia juga penasaran sama kamu juga penasaran sama dia. Kalian energinya tuh beberapa sama. Karena kebanyakan kalian itu ada yang usianya gak beda jauh memang. Walaupun ada yang usianya beda jauh, tapi cara berpikir, mindset, dan cara bergaulnya tuh mirip. Jadi same energy juga sebenarnya di sini.
Dan banyak yang bilang kalau kalian tuh suka overthinking, ya. Suka overthinking, banyak hal yang dipikirin, yang penting, yang nggak penting dipikirin. Kata-kata yang dia omongin, yang selewat aja tuh kalian kadang suka mikirin kemana-mana. Nah itu dia tahu banget kalau kalian tuh suka overthink. Tapi selebihnya kalian positif kok, menebarkan aura hangat ke orang-orang sekitar. Dan kelihatan banget kalau lagi overthink kalian itu banyak diamnya. Karena otaknya yang bekerja dan berpikir terus-menerus. Ini udah aku shuffle ya. Kesan dia tentang kamu orangnya ini ya, apa sih, easy going, lucky go person kayaknya. Easy going, tipe yang kemana aja tuh ayo, available terus, ada, mau orang sedih senang kamu ayo aja, ada gitu ya. Diajak kemana juga ayo kayaknya ya, siap aja gitu. Termasuk bantu orang juga siap, selalu ada ya. Kamu selalu merasa momen sama orang lain tuh berharga, bernilai. Seseorang tuh kehadirannya tuh berarti buat kamu. Dan begitu pun juga orang lain melihat kamu tuh berarti, kehadiran kamu berarti. Nah, banyak juga dari kalian itu apa ya, tahu apa aja sih, entah itu wawasan atau ilmunya yang luas, wawasannya luas, atau ya kamu tahu aja banyak hal, gosip-gosip terkini gitu ya, mungkin apa aja yang lagi hits and trend. Jadi orang banyak yang bertanya ke kamu, entah tanya hal-hal yang penting atau nggak penting. Ada juga banyak orang yang cari kamu itu kayak minta bantuan, minta nasihat, minta advice. Kayak apa sih? Cerita, curhat, atau berkonsultasi ya. Aku dong itu Maya, konsultasi. Dan di sini kamu tuh orangnya protektif, menjaga, melindungi. Kelihatan banget kalau sayang sama orang itu kelihatan. Langsung kayak pengen memprotek, menjaga. Ya, beberapa kalian tuh gampang banget obses saking cinta dan sayangnya ke seseorang, jadi bingung, gak ada batasan ya. Kadang ya orang tuh butuh space walaupun ya kita sebegitu cinta dan sayangnya ke seseorang, tapi mereka ngerasa feel safe kok deket kamu, ngerasa dijaga, aman, nyaman. Banyak kalian tuh yang lovable juga, jadi mereka gampang nyaman. Gak ada alasan buat gak suka sama kamu, gak ada alasan buat gak cinta sama kamu. Banyak hal-hal magic, keajaiban yang datang ke dalam hidup kamu, entah itu dari sisi keuangan, small things, atau love and joy, banyak orang yang sayang, banyak berkat, blessing. Ya mungkin orang lain biasa aja hidupnya, tapi kok mereka melihat kamu jadinya tuh kayak beda aja energinya. Banyak dikelilingin ya, kalau ada masalah atau apa ada aja yang bantu, ada aja yang nolong. Banyak keajaiban lah, tuh bener kan, miracles di sini. Dan kamu tuh orangnya suka banget explore apa nih? Apa yang kamu suka, hal-hal baru mungkin, hal-hal yang menurut kamu ini peluang, kesempatan. Ya, banyak dari kalian yang ini juga sih, banyak perubahan nih. Kalian banyak berubah katanya. Banyak berubah. Transformasi gitu loh maksudnya. Ada aja yang kamu kerjain. Kadang orang bingung, kamu tuh sibuk banget gitu hidupnya ya. Dunianya sibuk banget gitu ya dek kayaknya. Orang lain kok kayaknya gak sesibuk kamu, gak serepot kamu. Kamu orangnya juga ini ya, punya goals. Kayak misalnya tahun ini kamu udah tahu mau ngapain, goals hidup kamu, mau apa aja yang kamu lakukan. Dan kalian tuh makin lama hidupnya tuh kelihatan kayak ada perkembangan. Standarnya juga makin tinggi, makin berkembang. Udah gak stuck di hal itu aja gitu loh. Ya, ngerti gak? Dan banyak dari kalian tuh ya, orang lain deket kalian jadi banyak berekspektasi lebih. Karena ya itu, mungkin orang ngelihatnya kamu tuh bisa apa aja,
banyak plus dan positifnya. Jadi mereka tuh berekspektasi lebih ke kamu. Kalian tuh banyak yang udah dewasa juga ya, jadi banyak yang sudah bisa menerima di fase acceptance apapun yang terjadi. Kalian juga udah bisa menerima diri kalian tuh seperti apa. Mungkin dulu kayak nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa, harus berubah atau apa. Sekarang kamu udah bisa menerima keadaan. Ya, jadi apa ya yang nggak penting di cut off, yang menurut kamu bisa dipertahankan, kamu menerima hal itu. Kalian juga orangnya caring, peduli, kelihatan peduli sama orang lain, dan mereka bisa merasakan itu juga. Sekalipun ada yang menyakiti, kamu kayak gampang buat maafin, walaupun gak gampang buat lupain ya, tapi seenggaknya kalian maafin lah. Nah kan nih bliss, yang tadi aku bilang banyak blessing tuh, great blessings kan, brings you great blessing, banyak hidup kalian. Walaupun kesannya capek ya, walaupun hidupnya tiap hari ya Allah gitu kan tapi ya ada aja gitu, ada aja yang bantu, ada aja yang nolongin, ada aja keajaiban yang datang. Sekalipun kamu kesulitan, kamu tetap support orang lain, bantu orang lain ya. You never want orang lain kesulitan, kesusahan. Jadi kamu punya power untuk bantu, support ya, sekalipun cuma lewat kata-kata atau nasihat, advice, tapi mereka terbantu kok. Banyak yang happy, senang, kayak dapat semangat baru ya, dapat support dan dorongan dari kamu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa sedih sekalipun masalahnya tuh stres ya. Nah kan kamu juga powerful, kamu punya power di mana orang tuh ngerasa safe di samping kamu. Entah apa nih yang kamu kasih ke mereka. Ada positive affirmation ya, yang tadi aku bilang, walaupun cuma kata-kata. Beberapa kalian juga suka manifestasi katanya. Mungkin bagus dalam bermanifestasi tuh kayak gampang terwujudnya manifestasinya. Oke, aku bakalan move pesan dari dia ya, karena ini waktunya tinggal sedikit lagi. Pesan dari dia untuk kamu adalah, pesannya katanya kalau ada masalah tuh jangan cepat silent treatment tuh. Disesain. Ya mungkin tahu stres, pusing, atau butuh waktu buat tenang, tapi kalau bisa jangan silent treatment gitu katanya. Mereka sedih tuh guys, katanya kamu kok cantik-cantik, ganteng-ganteng, kok sukanya silent treatment. Bukan aku loh yang ngomong, mereka. Nah mereka tuh gak suka kalau ada masalah sama kamu terus kamu kayak gantung dia. Mungkin sebenarnya bukan gantung ya, kamu kayak udah males atau udah muak sama dia. Dan apalagi nih, ada seseorang yang mau new beginning sama kamu nih, kayak ingin mengungkapkan sesuatu. Nggak tahu, aku merasakan energi orang itu dari sini. Dan pesannya adalah jangan sedih-sedih, jangan merasa sendiri gitu, karena mereka tuh selalu ada buat kamu, tapi kamu yang nggak mau membuka diri sama mereka. Kalau ada sesuatu yang dibicarakan, speak up aja, ngomong aja katanya, jangan dipendam. Jangan banyak pikiran toh katanya, jangan banyak pikiran, terus jangan pernah ngerasa kamu bisa ngerjain apapun semuanya sendirian. You need someone to share ya, to cry mungkin juga. Ini nih, banyak orang-orang yang katanya siap bantu kamu kalau kamu butuh seseorang. Dan coba untuk lebih sabar lagi, coba untuk lebih mengerti orang lain, posisi orang lain katanya. Apa tuh maksudnya? Ya mungkin katanya jangan terlalu memaksakan ketika kamu menginginkan sesuatu, terus tapi akhirnya kamu udah ngejudge orang lain duluan, padahal mungkin bukan seperti itu kenyataannya. Nah itu maksudnya mereka. Pesan dari mereka adalah, coba untuk mencari tahu sesuatu. Yang tadi ya, jangan gampang ngejudge, cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Beri kesempatan seseorang untuk menjelaskan, beri waktu seseorang
untuk mengungkapkan. Jangan cepat menilai sendiri gitu maksudnya. Pesannya adalah, ini banyak orang-orang yang sebel atau marah karena hubungannya udah selesai sama kamu. Nggak tahu nih kamu apain. Guys, tadi tuh aku udah record lumayan, ternyata nggak record karena full memory. Hihihi, sedih. Ya udah, but life must go on. Aku lanjut ya. Kalau ada kata-kata yang diulang-ulang, maafin. Agak lupa tadi aku sudah sampai mana. Oke, pesan dia adalah, nah tadi katanya ada orang-orang yang sebel sama kamu itu karena hubungannya sudah berakhir sama kamu. Atau orang-orang yang udah berakhir hubungannya sama kamu ini sebel sama kamu. Sebel ya karena mungkin dicuekin sama kamu cut off mereka, kamu ngeblok atau apa. Jadi mereka merasa kayak tidak ada harganya ya di mata kamu. Dan pesannya dia adalah, mereka tuh banyak yang berharap kamu melakukan sesuatu, action atau gerak, jangan diam aja. Kayak banyak dari mereka yang pengen kamu tuh effort buat mereka, pengennya di-effortin gitu ya. Dan kalau bisa jangan terlalu sering marah katanya juga. Apalagi ya, jangan takut atau insecure. Kenapa nih maksudnya ya? Mungkin ya kalian tuh kadang ada takut-takutnya kalau misalnya hubungin seseorang atau cari seseorang, ya mungkin takut dicuekin, gak direspon atau apa, dan mereka mikirnya ya cobalah kamu juga mungkin melakukan sesuatu, jangan banyak takutnya. Apalagi ya pesannya, nah iya, jadi takut itu dalam artian kamu hadapi aja kalau ada masalah, jangan silent treatment, jangan lari atau jangan diamin mereka katanya. Padahal kalian diamin karena udah muak itu kan. Dan jangan terlalu sibuk, coba untuk bisa mengatur waktu, aktivitas kamu, kesibukan, pekerjaan, dan luangin waktu buat diri sendiri juga katanya. Buat kesenangan diri sendiri. Jangan terlalu tertutup. Mereka tuh banyak banget yang pengen tahu informasi, kabar, keadaan kamu juga. Jangan gampang overthinking, jangan semua hal dipikirin. Ya, dan banyak orang-orang nih yang mau komunikasi intens sama kamu, maintain atau membangun komunikasi sama kamu. Ya, tapi mereka juga malah takut nggak direspon atau takut nggak positif gitu loh responnya dari kamu. Dan katanya jangan gampang tertekan atau pressure kalau ada masalah, kalau ada orang-orang yang kasih pressure ke kamu, dibawa santai aja. Jangan cepat ambil keputusan katanya, jangan ambil keputusan kalau lagi emosi atau marah. Dan mereka banyak banget tuh sebenarnya yang pengen kamu tuh approach ke mereka duluan, kamu cari mereka. Nah ini kebanyakan orang-orang yang sebel sama kamu juga pengennya kamu yang cari mereka duluan. Ya gimana kalau kamu sebel sama mereka? Nggak mungkin kan kamu cari duluan ya. Itu aja sih kayaknya ya. Kebanyakan sih yang kasih pesan ini orang-orang yang memang udah nggak komunikasi baik sama kamu ya. Oke, itu aja. Aku pengen lanjut ke next video. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia. Kalian tuh public holidays pada kemana guys? Aku kerja ya. Dan agak sedikit hektik, sibuk, but I cannot share what I'm hectic for ya. Oke. Di sini ada Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Libra, Aries. Udah dikit aja zodiaknya. Inisial hurufnya dia. Masih ada yang suka tanya, Kak, kalau zodiaknya ada, inisialnya nggak ada gimana? Atau inisialnya ada, zodiaknya nggak ada gimana? Bisa guys, bisa resonate. Jadi fokusnya itu jangan ke zodiak atau inisialnya, fokusnya ke videonya aja. Kalau videonya sebagian besar udah resonate, oke kok sebenarnya. Inisial hurufnya ada I, B, A, M, E, U, Y, R, N, Q,
Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Apa nih, happy holidays, itu aja ya, bye.